Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Kali ini gue akan bahas lanjutan dari komik Indonesia yang udah kita ulas di video sebelumnya. Kita bakal bahas salah satu jagoan favorit kita yaitu Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat, terbitan Bumi Langit di tahun 2019. Intermezzo nih, gue suka banget sama cover dari komik ini. Berasa keren dan posenya itu loh, epic banget. Di video ini, gue bakalan kasih tahu kalian 5 kejutan menarik di komik full color 160 halaman ini yang menurut gue jadi salah satu judul Si Buta terbaik saat ini. Tentunya, gak lepas dari peran Mas Oya Sujiwo sebagai penulis dan gambar yang luar biasa dari Iwan Nazif. Mungkin di awal video ini gue bakal bilang kalau video ini full spoiler ya. Jadi, kalau mau baca dulu komiknya, monggo. Habis itu, balik lagi deh nonton video ini. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, di kejutan pertama, Si Buta harus ngelawan 5 musuh sekaligus dalam komik ini loh. Di sini, kita bakal ketemu sama musuh-musuh legendaris Si Buta dengan gaya dan jurus silat yang berbeda-beda. Ada si Sapu Jagat, Maung Lugai. Ada Begawan Precet Koneng, si Tasbih Maut. Dan 3 orang pendekar yang menamakan dirinya Tritunggal Cemeti Alam. Mereka semua pertama kali muncul di komik Si Buta dari Gua Hantu pada tahun 1967. Sapu Jagat memiliki senjata bola berduri berantai berkecepatan tinggi yang bisa menyapu dan menghancurkan musuhnya dari jarak jauh. Ada pula Begawan Precet Koneng, si Tasbih Maut, pendekar tua buta, ahli ramuan dan bela diri dengan tasbih saktinya yang dapat membekukan lawannya seperti es dengan jurus batu tiis. Terakhir, ada Tritunggal Cemeti Alam, yaitu 3 pendekar bersenjata cemeti atau cambuk yang ternyata memiliki hubungan dengan si Mata Malaikat. Mereka sempat merepotkan Si Buta, walaupun akhirnya 2 diantaranya berhasil dikalahkan. Uniknya juga, dari 5 pendekar yang dilawan Si Buta, 2 diantaranya masih hidup loh. Penasaran kan? Gua saranin lo harus baca juga komik ini. Nah, kejutan kedua adalah fakta mengenai Sapu Jagat, yang ternyata adalah teman masa kecil dari Si Buta dan Marni. Dikisahkan bahwa pendekar bernama asli Maung Lugai ini adalah ahli ramuan yang berguru ke Begawan Precet Koneng. Ternyata dia juga punya hubungan dengan Marni loh sebagai teman masa kecil dan bahkan jatuh cinta saat dewasa. Singkat cerita, Sapu Jagat ini sempat berhadapan dengan Mata Malaikat waktu dia memporak-porandakan kampungnya. Sayangnya, walaupun telah menggunakan jurus kebal ajian lumpur besi, dirinya harus kehilangan kakinya saat bertarung melawan si Mata Malaikat. Maung Lugai pun terpaksa mencuri kitab silat gurunya yang sempat menolak untuk mengajarkan ilmu lebih tinggi kepada Lugai setelah kalah dari si Mata Malaikat. Setelah mempelajari jurus baru dari kitab ini, dia berhasil terlibat dengan komplotan Mata Malaikat serta akhirnya bertemu dengan Si Buta. Mereka sempat bekerja sama untuk membunuh gurunya Sang Begawan. Namun, setelahnya terlibat pula dengan pertarungan sengit dengan Si Buta. Kejutan ketiga yaitu masih hidupnya Marni, kekasih Si Buta. Jadi, buat yang ngikutin dari komik Si Buta nomor 1 di bawah Bumi Langit ini, mungkin kalian tahu kalau terbunuhnya Marni, kekasih Barda, menjadi salah satu alasan kenapa dia bertransformasi menjadi Si Buta. Tapi ternyata di komik ini diceritain kalau Marni berhasil diselamatin oleh Maung Lugai berkat ramuannya. Tapi Marni dikasih tahu kalau ayah, kekasih, dan penduduk kampungnya sudah dibantai oleh si Mata Malaikat sehingga akhirnya mereka berdua hidup bersama. Berhasil juga nih modusnya si Lugai. Namun takdir mempertemukan Marni kembali dengan Barda yang telah menjadi Si Buta. Walaupun sempat membantu melawan Tritunggal Cemeti Alam dan diselamatkan dari Begawan Precet Koneng, Si Buta merelakan Marni untuk tetap hidup dengan Maung Lugai si Sapu Jagat. Salah satu alasannya tentu karena Barda tahu bahwa Marni sedang mengandung anak atas hubungannya dengan Maung Lugai dan dia ingin mereka berbahagia sebagai keluarga. Tragis banget nasibmu, Barda. Kejutan keempat ternyata nggak jauh-jauh dari si Mata Malaikat, musuh bebuyutan Si Buta yang menjadi duri di buku pertama kisah petualangannya. Di komik ini, sekilas disampaikan perjalanan hidup Runtah, nama aslinya, yang terlahir miskin dan berkekurangan fisik. Runtah dibully oleh temannya, tapi nggak tahan dan akhirnya dia balas temannya hingga babak belur. Penduduk desa yang nggak terima akhirnya ngebakar rumah Runtah, tapi dia malah pergi meninggalkan ayahnya untuk berguru silat dan akhirnya
Belajar Kepatua, Guru Si Buta, dan Begawan Precet Koneng, Guru Maung Lugai. Setelah menjadi pendekar sakti, Runtah pun membunuh ayah kandungnya yang sedang sakit dan akhirnya dia pun menasbihkan dirinya sebagai Tritunggal Utama dengan julukan Mata Malaikat. Dia pun mulai mengumpulkan anggota untuk meneruskan aliran dan ajarannya ini. Nah, kejutan kelima ini menguak sedikit rahasia kelompok Mata Malaikat yang sempat gua bahas tadi. Kalau ternyata Mata Malaikat itu semacam aliran atau perkumpulan pendekar yang dimulai oleh Runtah untuk menebar kekacauan dan terus mencari penerus apabila ada anggotanya yang telah tiada. Di komik ini, bahkan Sapu Jagat diangkat menjadi saudara besar kelompok Mata Malaikat setelah membawa kepala Runtah yang dipenggal oleh Si Buta ke perkumpulan tersebut. Si Buta pun diangkat menjadi saudara besar setelah membunuh para pendekar Tritunggal Cemeti Alam. Tritunggal sendiri ternyata adalah julukan dari 3 pendekar sakti dari kelompok Mata Malaikat. Di mana diceritakan, di akhir komik ini, setelah 2 pendekar terbunuh, direkrut kembali 2 orang baru untuk menjadi Tritunggal Cemeti Alam. Dan kayaknya itu terus tuh siklusnya. Nah, karena itu, ini juga alasannya kenapa Begawan enggan melatih Maung Lugai karena khawatir dia akan menjadi Mata Malaikat yang baru. Setelah tewas di buku pertama, Runtah pun berharap Barda menjadi Mata Malaikat yang baru. Tapi Barda masih dapat membuat dirinya sadar dan justru menggunakan kesaktiannya untuk menegakkan keadilan. Nah, 5 kejutan tersebut cuma sebagian dari rangkaian cerita yang keren di komik Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat. Komik ini kembali buktiin kalau kisah Si Buta dan seluruh karakter dalamnya itu selalu penuh dengan intrik, misteri, dan dibalut dengan aksi silat yang benar-benar bikin gua tercengang. Eksplorasi karakter yang baik terbukti dari backstory Maung Lugai yang lebih dalam dari kisah aslinya. Didukung dengan dialog yang berbobot serta pewarnaan yang memanjakan mata, membuat komik ini bisa dibilang salah satu favorit gua saat ini. Oke, mungkin itu dulu untuk saat ini. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!